Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila di video A Day in My Life edisi anak kuliahan. Dan hari ini aku bakal ceritain keseharian aku sebagai anak kuliahan atau mahasiswa itu kayak gimana sih. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi biasanya aku bangun tidur itu jam 7 atau jam 8. Terus aku lanjut anterin adikku ke sekolah jam setengah 9 pagi. Dulu aku selalu tungguin adikku sekolah itu sekitar 2 jam. Jadi aku tunggu di cafe dekat sekolahnya dia, terus nanti aku jemput dia lagi. Tapi sekarang dia udah ada yang jemput, jadi aku cuman perlu nganter aja, dia nanti pulang sendiri. Biasanya kalau aku anterin adikku sekolah itu kejar-kejaran sama jam kuliah pertama aku, yaitu jam 9 pagi. Jadi ini aku buru-buru untuk buka classroom dan langsung join untuk mata kuliah agama. Hari ini hari Selasa, harusnya itu ada jadwal kuliah offline, makanya aku hari ini pengen banget datang ke kampus dan langsung siap-siap untuk belajar di kampus. Karena aku anak DKV, jadi yang wajib banget untuk dibawa yang pertama adalah sketchbook, terus ada alat tulis, ada iPad juga, mungkin ada dompet, pokoknya barang-barang penting itu nggak boleh ketinggalan. Dalam satu minggu, hari aku yang paling sibuk itu biasanya hari Rabu atau hari Kamis. Makanya mumpung masih hari Selasa, aku pengen siapin cemilan untuk nemenin aku nugas. Entah biasanya aku habis nugas tuh kayak pengen banget cemil-cemil gitu loh. Aku udah lama sih kayak pengen batagor, makanya aku nyari di Tokopedia. Nih batagor ini harganya cuma 14.000 dari Boboko sih kalau nggak salah. Oke, aku pesen dulu. Kita lanjut lagi ya. Jadi sebelum berangkat ke kampus wajib banget pakai skincare. Sebenarnya nggak harus ke kampus juga sih, tapi tiap pagi emang pakai skincare. Hari ini lagi nggak pengen ribet, jadi cukup pakai toner, moisturizer, sama sunscreen jangan lupa. Setelah itu aku ke dapur dulu untuk bikin sarapan. Jadi aku tuh anaknya sarapan banget. Kalau misalnya nggak sarapan, aku bisa sakit perut, gak bisa mikir, terus deg-degan. Makanya ini nggak boleh kelewat. Nah, kalau misalnya lagi buru-buru sih aku cuman makan roti-roti atau cemilan-cemilan yang ada di kulkas. Tapi kalau misalnya ada banyak waktu, aku biasa makan nasi atau beli kayak nasi pecel, nasi kuning gitu. Aku berangkat dari rumah jam 10 lebih, padahal harusnya jam 10 kurang tuh harus sudah berangkat, soalnya lumayan jauh jaraknya. Tapi pas aku sampai depan gedung, ternyata ada berita kalau kuliah offline ditiadakan. Makanya aku sama teman-temanku yang udah terlanjur datang ke kampus untuk kuliah offline langsung OTW ke Perpus ITS untuk kuliah online bareng di situ. Ini pertama kalinya aku ke perpus di kampus aku. Ternyata jalannya jauh banget, jadi pinter-pinter cari parkir aja yang dekat. Dan untungnya sih cuaca hari ini bersahabat banget. Aku baru tahu kalau di kampusku itu perpusnya ada kafe, sama satunya ada yang buku-buku. Dan aku sama teman-temanku ke bagian kafenya. Di sini juga ada kopi. Tadi aku pesen coffee latte yang panas. Dan ya aku lihat orang-orang di sini pada nugas bareng. Pokoknya nyaman banget deh. Habis kelas online bareng sama teman-temanku, aku ke Galaxy Mall. Kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh, jadi mampir dulu untuk makan siang. Siang ini aku bener-bener lapar karena tadi pagi aku cuma makan satu lembar roti tawar dan selai. Makanya aku pesen yang porsinya gede sekalian, pokoknya harus nasi biar berenergi dong. Sebenarnya niat aku ke Galaxy itu untuk makan siang sama cemil-cemil doang, tapi ternyata aku malah mampir ke toko-toko. Nah, ini aku ke Typo. Aku baru tahu kalau mereka punya stationery lucu-lucu yang warnanya pastel-pastel gini. Kayak nggak tahan gak sih, tapi tahan-tahan, udah punya banyak pulpen jadi harus stop. Di Typo aku nggak sengaja nemu tag gini untuk tas sebenarnya, tapi aku pengen beli satu untuk kunci, tapi ternyata banyak bilang ini beli dua gratis satu dong. Akhirnya aku beli tiga, dan ini harganya tinggal 30 ribuan dari 100 ribu, jadi 60 ribu dapat tiga. Sebelum pulang aku mampir dulu ke Tokyo Gorilla, dan ternyata mereka lagi ada promo buy one get one. Jadi kalau kalian beli yang ada toppingnya bakal dapat yang original. Terus aku tadi juga beli takoyaki tapi nggak kerekam. Waktu pulang hujannya super deras sampai nggak bisa ngeliat jalanan, terus macet juga. Padahal aku udah ambil rute terbaik, tapi 1 jam juga masih belum sampai rumah juga. Sampai akhirnya aku nabrak pembatas jalan waktu belok, dan akhirnya ban aku meletus. Nah, di sini aku lagi nunggu papaku datang untuk
benerin ban mobilnya karena aku nggak bisa sendiri. Aku cerita sedikit ya, sebenarnya waktu kejadian itu aku masih bingung apa yang bener-bener terjadi gitu. Soalnya semuanya itu terjadi begitu cepat dan aku udah minggir aja di jalan kecil itu. Awalnya aku kira bumper mobil itu ada yang lepas jadinya nyeret di jalan, tapi ternyata bannya meletus gara-gara aku nabrak pembatas jalan gitu. Udah deh, setelah papa aku datang, mobilnya dibawa ke pom bensin untuk ganti ban serep, terus pulang. Pelajaran hari ini semoga kedepannya bisa lebih hati-hati dalam berkendara, terutama kalau lagi hujan deras banget sampai nggak bisa ngeliat apa-apa, mending pelan-pelan dan pastiin mata kita itu fokus ke depan sama samping kanan kiri, soalnya kita nggak tahu di kanan kiri itu ada apa. By the way, malam ini aku sama keluargaku makan angsle biar anget-anget gitu deh hujan-hujan. Halo semuanya, ini hari berikutnya sebenarnya. Kemarin aku nggak bisa lanjutin vlog soalnya udah capek banget, jadinya aku lanjutin hari ini. Batagor aku dari Boboko Snack yang kemarin aku pesan udah sampai. Pas banget buat nemenin cemil-cemil hari ini. Jadi isinya itu ada batagor-batagor kering kayak gini sama ada bumbu-bumbu. Dan menurut aku ini porsinya lumayan sedikit ya. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga cemilan. Kalau misalnya kurang bisa tambahin telur atau bakso, sosis dan lain-lain. Kalau di kemasannya dia bilang tinggal tuangin aja air panas terus udah langsung bisa dimakan, tapi aku lebih suka batagor yang empuk banget, jadi aku rebus dulu sebelum dimakan. Sambil nunggu batagornya empuk, aku tuangin dulu bumbu-bumbunya. Nah, ini bumbu utamanya itu ternyata banyak ya. Terus sambalnya juga banyak, tapi aku cuma pakai 3/4 karena nggak terlalu suka yang pedes-pedes banget supaya tetap ada rasanya. Dan batagornya udah matang. Ini tadi aku juga tambahin telur biar makin enak. Ngiler gak sih? Aku yang lagi ngedit aja kepengen makan ini lagi. Review dari aku tentang batagor ini mungkin sedikit terlalu asin. Kalau kalian gak terlalu suka asin, bisa tambahin air atau kurangin aja bumbunya. Tapi kalau kalian suka asin, ini pas banget. Buat sambalnya, menurut aku gak bikin serik, masih kerasa alami, gak artificial gitu. Terus batagornya juga empuk, gak keras sama sekali. Aku bakal beli lagi sih ini. Aku suka banget batagor kuah ini. Link ada di description box ya, by the way. Oke, terus malamnya aku lanjut ngerjain tugas dasar desain komunikasi visual atau DDKV, yaitu membuat 10 alternatif untuk tugas color harmony. Tugas ini cukup berat ya, soalnya kita harus bikin sebanyak 10 kertas di ukuran 10 x 10 cm. Terus setiap kertasnya kita harus kasih kombinasi warna yang berbeda. Misalnya warna analogus, warna tetradik. Tugas ini deadline-nya masih jam 23.59, tapi jam setengah 10 aku baru dapat 3 lembar. Jadi aku kurang yakin ini bakal bisa selesai tepat waktu. Aku mau curhat sedikit ya, dari anak DKV semester 1, menurutku bikin alternatif itu lebih capek daripada bikin finalnya di 40x40. Jadi kalau di DKV sebelum kita membuat tugas besar, kita diharuskan untuk membuat alternatif. Tergantung dari materinya, kadang ada yang 5 alternatif, kadang ada yang 10 alternatif. Nanti kalau kita udah bikin alternatif, Pak dosen akan memilih salah satu yang bisa kita kembangkan di kertas yang besar, yaitu ukuran 40 x 40 cm. Terus kalau ditanya, kenapa kok bikin alternatif lebih capek daripada bikin finalnya? Karena kalau bikin alternatif, kita harus punya 10 ide yang berbeda dan 10 warna yang berbeda juga. Jadi ya bisa dihitung-hitung lebih terkuras di otaknya aja sih, lebih capek kasih idenya gitu. Kalau secara fisiknya sih memang lebih capek bikin yang di final di ukuran 40 x 40. Nah ini dia, aku baru kelar jam 2 pagi. Ini untuk 10 alternatifnya, doain aja semoga di ACC. Dan ternyata di ACC guys, terima kasih Pak dosen. Meskipun udah jam 2 pagi, tetap gak boleh ngelewatin yang namanya skincare. Soalnya kalau tidur tanpa pakai skincare, aku suka merasa bersalah. Maksudnya kayak kepikiran gitu, masa sih tidur gak pakai skincare, kalau besok pagi jerawatan gimana, gitu-gitu deh. Jadi suka overthinking kan. Ya makanya cari aman aja, tetap pakai skincare yang simple aja, terus langsung tidur. Makasih buat semua yang udah nonton video aku kali ini dan ngikutin cerita aku. Ini udah hampir jam 2, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!